Yang Ibu share sudah kelihatan, Nak? Sudah ya? Oke. Ini soalnya, ini bukan. Rahmi, Mutia. Halo? Ya, Soalnya, Bu. oke, baik. Kita lihat soal nomor 1 ya. Oke, soal nomor 1. Nah, kita bisa lihat syarat terjadinya suatu interaksi, ya. Kira-kira kalau kita bicara syarat interaksi, apa sih yang menjadi syarat? Kalau syarat itu kan Komunikasi, Bu. sesuatu yang wajib ya, sesuatu yang wajib. Kalau sudah syarat berarti harus ada ya. Nah, ini sering banget Ibu jelaskan apa sih syarat terjadinya interaksi? Syaratnya ada Yang pertama dua, kontak, ya. Bu. Nah, yang pertama apa Pak? Kalau Kontak, Bu. bicara syarat Adanya kontak. Oke, yang pertama ada terjadi sentuhan, kontak, ditindaklanjutkan dengan munculnya komunikasi ya. Berarti di sini jawaban yang ada apa? Komunikasi. Maka C. jawabannya yang C ya. Sugesti, imitasi, identifikasi, empati ini bukan merupakan suatu syarat. Tetapi mereka-mereka ini adalah merupakan faktor yang menjadi pendorong kenapa kita melakukan suatu interaksi ya. Jadi kenapa sih kita melakukan interaksi? Bisa dorongan terpengaruh orang lain, bisa keinginan meniru pihak lain, bisa keinginan identifikasi yaitu menjadi sama dengan pihak lain, bisa juga empati yaitu perasaan yang memahami apa yang dirasakan pihak lain ya. Oke, itu anak-anak untuk nomor 1. Ada yang mau ditanya enggak nomor 1? Lanjut ya, nomor 2. Bu. Nilai yang berkembang dalam masyarakat berguna bagi kehidupan manusia untuk dapat hidup dan melaksanakan kegiatan. Nilai apa ini? Nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini ada nilai vital, ada nilai material, ada nilai rohani ya, material, ada nilai rohani. Kalau nilai vital, nilai apa? Nilai vital. Vital itu nilai yang oleh kita dianggap sangat penting. Betul. Karena apa? Karena untuk keberlangsungan hidup kita. Ya, berarti nomor 2 itu jawabannya nilai vital, ya. Kalau nilai material ini nilai yang kaitannya dengan benda. Nilai rohani, nilai yang kaitannya dengan jiwa, dengan ruh. Makanya rohani meliputi ada yang disebut dengan nilai religius ya. Nilai religius itu berkaitan dengan keyakinan ya. Terus ada nilai keindahan atau estetika. Terus ada kaitan dengan moral ya atau etika ya. Nah, jadi kalau kita jawab nomor 2 nilai yang dapat ya yang berguna bagi kehidupan manusia untuk dapat hidup dan melaksanakan kegiatan nilai vital ya. Contoh nilai pentingnya sebuah makanan ya, pakaian ya, itu nilai yang sangat penting. Tempat tinggal ya. Kalau nilai benda ya nilai kaitan dengan apa yang mendukung kegiatan kita,
yaitu misalkan kendaraan, alat komunikasi ya. Bagi kita sekarang pembelajaran ini berarti gadget atau laptop ya, itu mengandung nilai material. Oke, lanjut nomor 3. Pendirian sebuah perusahaan oleh beberapa pengusaha ternama. Nah, ini contoh proses asosiasi yang berbentuk apa? Nomor 3. Joint venture bukan, Bu? Oke, bentuk dari kerjasama ya. Ini iya, maksudnya ini joint venture, betul. Soalnya ada kerjasama di C, takutnya salah. Oh iya. Oke, bentuk dari apa? Ini lebih spesifik ya. Nah, ini soalnya tentang bentuk-bentuk kerjasama atau yang disebut dengan koperasi. Nah, bentuk kerjasama atau koperasi ada yang disebut dengan joint venture. Apa joint venture? Yaitu kerjasama dalam pendirian sebuah perusahaan. Jadi benar, ini jawabannya yang A ya, Safa. Oke, selain joint venture, ada koalisi. Koalisi ini juga sebuah kerjasama antar beberapa kelompok yang ditandai kerjasama antar kelompok atau partai yang memiliki misi dan visi yang sama. Ya, jadi mereka berkolaborasi, bekerja sama ini tujuannya sama. Terus selain ini ada bargaining. Kalau bargaining ini kerjasama yang ditandai Tawar-menawar. kerjasamanya ada tawar-menawar. Ya, kerjasama penjual dan pembeli. Ya, oke, ini bisa kalian lihat ya di pasar-pasar tradisional ya, sering kita menemui tawar-menawar atau bargaining ya. Selain ini ada gotong royong ya, gotong royong. Kalau gotong royong ini kerjasama yang sifatnya tanpa pamrih, tanpa imbalan. Sama ini ditandai dengan adanya nilai-nilai tradisional ya. Berikutnya ada yang dinamakan kooptasi. Apa kooptasi? Yaitu kerjasama yang ditandai dengan adanya usaha untuk menerima kepemimpinan yang baru. Ya, usaha menerima kepemimpinan yang baru. Nah, ini beberapa bentuk interaksi yang bersifat asosiasi yang disebut kerjasama atau koperasi ya. Sedangkan asimilasi ini berdiri sendiri, ini bentuk dari interaksi asosiasi ya, bentuk dari asosiasi. Kalau asimilasi ditandai dengan interaksi yang ditandai percampuran dua unsur budaya atau lebih yang menghasilkan budaya baru atau kelompok baru ya. Jadi hasilnya sesuatu yang baru. Asimilasi ini terjadi melalui proses perkawinan campuran atau yang disebut dengan amalgamasi. Oke, nomor 3 sudah ya, jawabannya A. Lanjut nomor 4. Nomor 4 apa jawabannya? Arbitrasi bukan, Bu? Sengketa hasil pilkada di salah satu wilayah di kita diselesaikan MK. Hal ini penyelesaian konflik secara apa, Safa? Arbitrasi bukan, Bu? Oke, kenapa jawabannya arbitrasi? Karena kan konsepnya arbitrasi itu penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak ketiga, jadi pihak ketiganya itu dia yang mengambil keputusan, Bu. Kan di sini contohnya sengketa pilkada kan, Bu. Nah, itu diserahkan ke pihak ketiga yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti Mahkamah Konstitusi yang memutuskan, nah keputusannya itu bersifat tetap dan tidak bisa diganggu gugat, Bu.
Oke, betul Safa. Jadi pada penyelesaian hasil pemilu, salah satunya pilkada atau kemarin juga ada pilpres ya, penyelesaiannya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pihak ketiga dan dia berperan sebagai wasit. Kalau wasit berarti berperan sebagai pengambil keputusan. Dan wasit ini tidak bisa diganggu gugat, keputusannya mutlak. Pihak-pihak yang bersengketa harus mau menerima putusan wasit. Ya, ini berarti ke arbitrasi ya. Jadi bukan mediasi, enak ya. Kalau mediasi ini pihak ketiganya netral ya, pihak ketiga posisinya netral, hanya mempertemukan. Dan ini juga bukan dalam wujud adjudikasi. Kalau adjudikasi itu yang menyelesaikan adalah lembaga pengadilan, ya. Pengadilan negeri, pengadilan militer, tata usaha negara, ya. Nah, pengadilan agama. Nah, itu proses yang disebut adjudikasi, ya. Oke, berikutnya negosiasi. Negosiasi ini dalam bentuk kompromi, ya. Negosiasi ini contoh dari kompromi, yaitu penyelesaian konflik ditandai dengan mengurangi tuntutan, ya. Jadi masing-masing pihak dia mengurangi tuntutan. Misalkan Ibu pingin A, kalian pingin B, misalkan yuk kita tambahan gitu ya. Nah, Ibu pinginnya misalkan hari Minggu ya, kalian nggak mau hari Jumat gitu ya. Nah, kita di sini bertemu akhirnya sama-sama berunding. Oke, Ibu mengalah, kalian mengalah. Ya sudah, kita ambil misalkan Sabtu ya. Jadi kalau kompromi atau menghasilkan negosiasi begitu ya. Terus kalau stalemate, stalemate ini penyelesaian konflik ketika masing-masing pihak dia memiliki kekuatan yang sama. Ya, jadi kekuatan pihak yang konflik itu seimbang sehingga tidak ada yang saling menyerang dan dengan sendirinya konflik usai, ya. Kalau koersif, penyelesaian konflik dengan cara dipaksa, ya, melalui sebuah paksaan. Oke, ini nomor 4. Ada yang mau ditanya enggak nomor 4? Kalau enggak ada, lanjut nomor 5. Paham, Ibu. Ya, oke, baik. Makasih, Safa. Lanjut nomor 5 ya. Amir tidak sanggup membayar uang sekolah, uang perkuliahannya, sehingga harus berhenti sebagai mahasiswa di universitas ternama. Hal ini menggambarkan telah terjadi mobilitas apa ini? Vertikal turun bukan, Bu? Oke, selain Safa, siapa yang mau jawab? Kata Safa vertikal turun. Nah, coba Ibu tanya. Anissa, gimana kata Anissa? Sama Bu, vertikal turun. Vertikal turun. Arya? Ya Bu, maaf Bu tadi ada itu mati lampu. Oh lo, kasihan. Semangat Arya ya. Udah nyala lagi sekarang ya. Oke, menurut Arya, gimana nomor 5? Jawabannya apa? Saya boleh beda nggak, Bu? Oke, boleh Taufik. Saya kayaknya lebih ke horizontal deh, Bu. Horizontal, oke. Terus Arya apa? Topik horizontal. Safa didukung Anissa tadi vertikal turun. Kayaknya B sih. B, horizontal turun. Oke, Ray Farza. Ray, Vertikal turun, Bu. vertikal turun. Terus siapa? Mutia. Ya Bu, Ya, Mutia apa jawabnya? sama Bu, vertikal turun.
Vertikal turun. Nyimas. Nyimas baru 2 kali ketemu Ibu. Moga-moga udah paham. Apa Nyimas? Vertikal turun. Vertikal turun. Mutia. Mutia udah ya. Siapa lagi? Rahmi. Halo Rahmi. Halo Bu, vertikal turun juga. Oke, Ripki. Horizontal turun, Bu. Horizontal turun. Terakhir, Sandi. Sandi bisa nggak? Sandi baru ikut kelas Ibu. Sandi IPA IPS-an. Saya linjur, Bu. Oh, linjur. Kamu bisa nggak jawab gini, San? Belum belajar sampai situ. Belum belajar sampai sini. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita cek ya. Nah, apa yang disebut mobilitas? Ini juga langganan muncul di UTBK ini ya, mobilitas ya. Mobilitas sosial ini nama lainnya gerak sosial. Ditandai dengan munculnya apa? Munculnya apa? Gerak sosial. Perpindahan, kedudukan, perpindahan, kedudukan seseorang ya. Kedudukan seseorang. Nah, secara teori ya, bentuknya ada yang disebut horizontal. Kalau horizontal yaitu perpindahan kedudukan seseorang yang sifatnya tetap. Ya, tetap. Atau dalam hal ini yang kedudukannya sederajat. Berarti dia pindah tapi tidak menaikkan atau menurunkan. Jadi kalau horizontal itu nggak ada horizontal naik, nggak ada horizontal turun. Jadi yang menjawab naik turun kurang tepat. Ya, karena kalau horizontal ya horizontal saja tetap. Contoh, kalian siswa SMA AX, sore hari jadi siswa SSC. Ibu guru dari SMA X, sore hari guru SSC. Tetap kan ya? Nggak ada berubah kedudukannya. Tetap sebagai siswa, tetap sebagai guru. Atau misalkan bekerja sebagai buruh di pabrik A. Pindah jadi buruh di pabrik B. Tetap saja statusnya sebagai buruh. Ya. Nah, itu namanya mobilitas horizontal. Oke, berikutnya yang kedua yaitu mobilitas vertikal. Kalau kita bicara vertikal, ini baru yang terbagi 2. Ada vertikal naik atau yang disebut vertikal climbing. Ditandai naiknya kedudukan seseorang ya, kedudukan atau yang disebut status itu naik. Yang kedua ditandai dengan turunnya kedudukan seseorang yang disebut dengan sinking ya. Ini berarti statusnya turun ya. Kalau naik, contoh Ibu misalkan guru jadi kepala sekolah. Kalian dari siswa jadi mahasiswa. Itu turun ya. Terus berikutnya misalkan dari siswa menjadi mahasiswa itu naik ya. Misalkan lagi dari tukang bakso jadi pengusaha bakso. Ya, kan dari pekerja menjadi pengusaha, pasti kedudukannya naik. Ya, dia punya hak istimewa yang lain. Dari rakyat jadi kepala desa, dia naik, ya. Kalau turun, ditandai dengan turunnya kedudukan dari seseorang, ya. Kepala sekolah turun jadi guru, ya. Guru masa pensiun habis, kembali nggak punya pekerjaan, ya. Presiden kayak SBY masa jabatan habis, kembali jadi rakyat, ya, itu turun. Nah, kasus nomor 5
Amir tidak sanggup membayar uang sekolah sehingga berhenti sebagai mahasiswa. Berarti Amir dulunya ini sebagai mahasiswa, ya. Kedudukannya akhirnya dia berhenti karena nggak mampu membayar, ya. Dia DO, ya, DO dari mahasiswa drop out. Itu apa? Coba Topik yang jawab horizontal. Kalau begitu apakah kedudukannya tetap, Topik? Enggak, Bu. Nah, berarti apa kedudukannya, Topik? Turun, Bu. Jadi bukan Turun. mahasiswa. Betul. Jadi jawaban yang tepat berarti vertikal turun. Ya, jadi jawabannya yang E, ya. Walaupun kalau kita lihat, Bu, kan di situ statusnya tetap mahasiswa rakyat, ini juga jadi rakyat, tapi kan dilihat dari ketika dia mengenyam pendidikan, dia sebagai mahasiswa. Kalau mahasiswa kan luar biasa, ya, wah dia ini nuntut ilmu, tapi ketika DO dia nggak bisa jadi mahasiswa lagi, berarti terjadi penurunan kedudukan. Ya, jadi jawaban yang betul yaitu vertikal turun. Terima kasih anak-anak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham, Ibu. Oke, baik ya. Sandi, mana Sandi? Halo Sandi. Sandi yang baru bergabung, apalagi dari Linjur. Sandi paham, San? Alhamdulillah paham, Bu. Oke, baik. Sandi harus banyak membaca atau latihan juga, San, ya. Karena kalau dari lintas jurusan, kamu dari IPA gitu ya. Nah, takutnya kamu nggak dapat peminatan sosiologi ya. Jadi harus banyak membaca. Karena kalau sejarah masih mending, Linjur sejarah masih punya modal, yaitu sejarah wajib ya, sejarah Indonesia. Mungkin yang ketinggalannya hanya sejarah minatnya saja ya, tapi kan kalau di UTBK sejarah minat jumlah soal keluar nggak sebanyak sejarah wajib. Dari 15 soal sejarah wajib itu kisaran 10, minat hanya 5. Jadi sebetulnya anak Linjur sejarah masih tertolong sejarah wajib. Tapi yang sosiologi ya, kalau nggak ada lintas minat sosiologi di SMA-nya betul-betul belum ininya ya harus ini banget. Tetapi tenang aja, untuk sosiologi San atau yang lain nggak terlalu sulit ya. Sosiologi itu bukan bentuknya teori kayak gitu, bukan. Jadi sosiologi sebenarnya lebih ke penalaran ya, asal paham istilah-istilahnya saja, dan bisalah sosiologi pakai feeling ya. Nah, itu bisa. Jadi sosiologi itu laboratoriumnya adalah masyarakat ya. Bicara perilaku menyimpang, interaksi, sosialisasi, kayak barusan berkaitan mobilitas, itu bisa pakai logika, tinggal nanti dihubungkan dengan teorinya. Gitu ya. Oke, sekarang Ibu lanjutkan untuk nomor 10. Nomor 10, pengendalian sosial persuasif dilakukan dengan tidak menggunakan Halo, Bu. kekerasan. Halo, Bu. Iya. Kejauhan, Bu. Kita belum nomor 6, Bu. Oh, sekarang nomor berapa? 6, Bu. 6. Oh, maaf, Ibu salah ya ngambil soalnya ya. Oke, makasih Safa, udah diingatkan. Kok bisa ya Safa ya, Ibu salah ambil ya. Oke, bentar nak, kejauhan. Oke, sekarang nomor 6 ya, sebentar. Ibu sambil nyiapin. Ya. Lihat nomor 6. Saluran mobilitas yang dapat mudah menaikkan kedudukan. Ini pernah dibahas juga. Ini semua adalah saluran mobilitas sosial. Jadi naik atau turunnya kedudukan seseorang itu bisa melalui hal berikut. Nah, sesuatu yang untuk menaikkan atau menurunkan ya kedudukan seseorang itu yang disebut saluran mobilitas. Dari A sampai E bisa perkawinan,
bisa ekonomi, bisa pendidikan, ya. Terus selain ini bisa kekuasaan. Kalau kekuasaan ini sering disebut dengan saluran politik, ya. Bisa disebut dengan saluran politik. Nah, dari sekian saluran, mana yang sangat mudah? Yang bisa, Perkawinan bukan, Bu. yang disebut dapat dengan mudah menaikkan. Mudah ini maksudnya, ya, mudah itu bisa dilakukan oleh semuanya dan Berarti bersifat pendidikan, ya, Bu? terbuka. Ya, mudah di Pendidikan. sini. Ya, mudah di sini adalah pendidikan, ya, karena bisa dilakukan oleh siapapun. Perkawinan juga mudah, ya. Kita kalau mau naik derajatnya nyari aja nih dengan pengusaha, nyari aja dengan nikah dengan orang-orang atas. Tapi kan itu enggak terbuka bagi semuanya. Ya, itu hanya kelompok tertentu yang bisa nikah dengan pengusaha dengan mudah, dengan orang-orang papan atas muda, itu kan yang aksesnya ke sana ada, yaitu biasanya artis gitu ya. Kalau orang-orang awam kan susah. Jadi walaupun menurut kita mudah dengan menikah langsung dapat status itu, tapi bukan itu maksudnya. Jadi secara ilmu ya, yang dianggap mudah di sini yang bisa diakses oleh siapapun, sehingga saluran ini disebut dengan tangga berjalan, atau nama lainnya apa waktu itu? Tangga berjalan, atau disebut elevator sosial. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa pendidikan dari hari ke hari semakin sulit gitu ya, terutama di kita. Untuk S1 saja luar biasa ya sulitnya, tesnya sulit, udah gitu belum biayanya juga sangat mahal ya. Bahkan sekarang wah luar biasa persaingan antara swasta dengan negeri ya. Kalau dilihat dari biaya ya 11-12 kalau zaman Ibu dulu. Kenapa milihnya negeri? Negeri murah gitu ya. Kalau sekarang semurah-murahnya negeri ya beda tipis dengan swasta ya. Kenapa demikian? Ya karena semuanya mengarah ke pendidikan ya. Pendidikan makin ke sini makin berkembang, yang sekolah tidak hanya dari kelompok 2, kelas 1, tapi juga kelas 3 berbondong-bondong. Karena apa? Dengan pendidikan diyakini mampu meningkatkan kedudukan seseorang dengan mudah ya. Oke, salah satunya ya kalian bisa lihat dalam hal pekerjaan, misalkan ya pekerjaan untuk tingkat gaji itu ya dilihat dari pendidikan juga. Nah, itu yang membuat seseorang akhirnya sekarang memikirkan pendidikan itu hal yang paling utama. Lanjut nomor 7. Faktor yang paling dominan menghambat mobilitas vertikal dalam masyarakat kecuali. Nah, kalau ditanya faktor yang menghambat mobilitas, nah ini berarti mobilitas vertikal. Ini berarti faktor yang menghambat mobilitas naik ya. Faktor apa berikut ini yang jadi hambatan seseorang untuk berubah lebih baik, kecuali dari sekian yang mana kira-kira? Pemerintah yang demokrasi bukan, Bu? Iya, jadi kecuali berarti langsung yang A ya. Pemerintah demokrasi. Kalau pemerintahannya demokrasi seperti kita gitu ya, atau negara-negara barat yang banyak demokrasi ya, ini malah menjadi faktor pendorong ya, faktor pendorong. Pemerintahnya mendukung rakyatnya untuk menjadi lebih baik. Kalau yang hambatan ini harusnya bukan yang demokrasi. Kalau yang hambatan adalah pemerintahan yang sifatnya totaliter seperti yang terjadi di Cina atau yang terjadi di Korea Utara saat ini ya. Oke, berikutnya masyarakat terisolasi. Iya, ini hambatan. Masyarakat terisolasi, dia sulit untuk menerima informasi, sulit untuk bepergian ya. Bagaimana mereka akan berubah ya. Diskriminasi kelas ini juga menjadi hambatan.
Dengan adanya diskriminasi kelas. Diskriminasi itu apa? Perlakuan yang tidak adil, ya. Diskriminasi kelas. Misalkan muncul perlakuan terhadap kelas 3, kelas 2, kelas 1 yang secara tidak adil. Itu menjadi hambatan untuk melakukan perubahan. Bisa kita lihat menurut kita salah satunya yaitu pada kelompok masyarakat dengan kasta. Dengan adanya kasta ya, dengan adanya kasta yang terbagi ke dalam 4 kasta ya, bisa kita lihat bagaimana. Nah, ke sini saja ya, nggak jadi Ibu tulis, Ibu gambar saja. Bagaimana pembagian masyarakat menurut kasta ini, ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, dan ada Sudra. Nah, di sini sifat stratifikasinya itu sangat tertutup, di mana kelas atas betul-betul memberi batasan yang tegas bagi kelas-kelas yang ada di bawahnya untuk naik. Sehingga terjadi perlakuan yang diskriminasi menurut kita ya, makanya sulit dari kelas bawah untuk naik. Jadi kalau dia sudah dilahirkan dari kelas Sudra, selamanya seumur hidup dia Sudra ya, nggak mungkin naik ke Brahmana ya, jangankan ke Brahmana, ke Waisya saja sulit. Berikutnya rendahnya pendidikan dan ekonomi ya dari seseorang, ini juga jadi hambatan ya. Tadi pendidikan kalau rendah ya sulit dia untuk naik. Kalau dia bekerja juga pasti pada kelas 3 yaitu buruh. Begitu pula ekonomi yang rendah, misalkan kemiskinan ya, ini juga sangat sulit untuk mendorong mereka melakukan mobilitas vertikal ya. Mereka mau sekolah juga sulit gitu ya. Mereka mau hidup lebih baik juga sulit, terus-terusan menanti bantuan seperti itu. Oke, jadi nomor 7 betul jawabannya yang A. Lanjut 8. Pak Andri memiliki sawah luas di daerahnya, sehingga dianggap sebagai juragan oleh tetangganya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara apa dengan apa. Nah, kalau dilihat dari soal ini berarti soal ini menunjukkan tentang adanya apa? Stratifikasi, ya. Apa yang disebut stratifikasi? Stratifikasi dari kata strata ya, dari kata stratum ya, stratum yang oleh kita dikenal dengan strata, yaitu apa? Stratifikasi atau stratum itu sama dengan kelas. Dalam hal ini kita sebut dengan tingkatan ya, tingkatan. Nah, kalau di sosiologi dengan adanya stratifikasi ini menunjukkan adanya struktur secara vertikal yang disebut dengan pelapisan sosial. Ya, pelapisan sosial atau bahasa lainnya adalah stratifikasi sosial. Oke, stratifikasi sosial ya. Nah, ketika kita bicara bahwa Pak Andri ini memiliki sawah luas, ya, sawah luas. Bentar, mana penanya? Oh ini. Nah, Pak Andri, jadi soal tentang kesini, ini studi kasus tentang Pak Andri. Pak Andri ini dia memiliki sawah luas, ya, sawah luas. Kalau sawahnya luas, maka di desa dia, di desa Pak Andri disebut juragan. Ya, kalau juragan itu apa? Kok salah nulisnya ya? Ini harusnya R ya, bukan jugagan ya. Ini disebut juragan. Juragan itu apa Taufik? Nama lainnya Taufik. Juragan, ada Taufik enggak? Atau ada yang apal? Siapa juragan? Juragan ini bos ya. Bos ya. Berarti identik juga dia seperti pemilik modal ya. Nah, Pak Andri dengan sawah yang luas dia juragan, dia menjadi pemilik modal. Kalau pemilik modal berarti dia kelas 1 ya. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau di pernyataan ini berarti hal ini menunjukkan adanya apa? Jawabannya apa?
fungsi tanah dengan pelapisan sosial, Ibu. Iya, betul. Ini menunjukkan fungsi tanah dengan pelapisan sosial. Kenapa demikian? Karena dengan memiliki tanah yang luas, maka Pak Andri dalam pelapisannya disebut sebagai juragan, ya. Jadi nggak ada dengan keturunan, ya. Di situ nggak menunjukkan keturunan. Tidak juga dengan pendidikan, ya. Tidak juga dengan kekayaan, tapi lebih menunjukkan bahwa Pak Andri dengan tanah yang dimiliki dia sebagai juragan. Juragan itu nama lain bos. Kalau disebut bos di ekonomi itu pemilik modal. Kalau orang sebagai pemilik modal, maka posisinya kelas 1. Ya, orang dalam berusaha kalau disebut pemilik modal itu kelas 1. Ya, pemilik modal yang dimiliki bisa modal dalam bentuk uang, bisa modalnya tanah, bisa modalnya menguasai tenaga kerja, dan sebagainya. Oke, betul. Jadi nomor 8B. Lanjut nomor 9. Struktur sosial yang terbentuk dalam masyarakat feodal. Ayo, apa itu? Masyarakat feodal. Masyarakat feodal contohnya Golongan masyarakat raja dan bangsawan, Bu. ya, masyarakat di mana feodal ini? Feodal ini masyarakat yang sangat terikat dengan siapa? Feodal. Terikat dengan pemimpin. Ya. Nah, luar biasa penghargaannya pada pemimpin masyarakat feodal itu. Contoh misalkan bisa di kerajaan, bisa pada sistem kasta, ya, bisa pada masyarakat tradisional, ya, itu sangat melekat tradisional, ya, penggolongan ini. Nah, berarti strukturnya nampak pada apa Safa? Yang pertama golongan raja Golongan raja dan keluarganya. keluarga. Terus siapa lagi? Priai. Priayi dan pegawai atau pegawai kerajaan. Terus mana Petani lagi? dan rakyat biasa. Petani dan rakyat biasa. Yang Betul, terakhir ya? salah, Bu. Ini salah, jawabannya A. 1, Nah, 2. ya, jadi ini bukan. Kalau golongan pengusaha dan manajer ini pada masyarakat industri. Nah, sekarang kita lihat nih, ya, kita lihat dulu pada masyarakat feodal. Di situ yang ada yaitu di kerajaan, ya. Maka yang muncul struktur sosialnya, kelas atasnya siapa ini? Kelas 1-nya sang raja, ya. Terus kelas 2-nya siapa? Yaitu priayi. Kelas 3-nya siapa? Kelas 3-nya siapa? Yaitu pada hal ini rakyat biasa, ya. Nah, ini yang terbentuk. Oke, seperti ini. Kalau di masyarakat industri lain lagi ya. Masyarakat industri. Nah, oke, gambarnya seperti ini. Di masyarakat industri ya, yang pertama siapa? Yang menempati lapisan atasnya siapa? Direkturnya atau pemimpinnya. Ya, ini direktur atau pengusaha. Ya. Oke, pemilik modal. Kelas 2-nya siapa? Manajer. Ya, di sini yang punya keahlian, manajer. Kelas 3-nya siapa? Buruh. Ya, yang di sini adalah buruh. Ya. Oke. Seperti ini. Jadi nomor 4 itu bukan pada masyarakat feodal. Yang poin 4 itu pada masyarakat industri muncul golongan pengusaha dan golongan manajer, ya. Oke, lanjut. Lanjut enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak sampai nomor Lanjut, 9? Ibu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sebentar ya, Ibu ganti soal. Nomor 10 ya. Ya, pengendalian sosial persuasif
dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan atau mengarahkan pada perilaku yang sesuai dengan kaidah sosial. Berikut ini contoh pengendalian persuasif. Nah, yang mana yang termasuk persuasif? 1 dan 3, Bu. 1 dan 3 ya, Oke. benar Bu. Ini 1 dan 3, jadi jawabannya B. B. Nah, soal nomor 11 ini tentang pola dari pengendalian sosial ya. Pengendalian sosial ini usaha untuk mencegah atau mengatasi perilaku menyimpang. Nah, ini kalau dilihat dari pola atau cara ya, ada yang disebut persuasif. Kalau persuasif tanpa paksaan dengan cara mengajak, mengarahkan atau menghimbau. Berikutnya kebalikannya represif. Kalau represif pengendalian sosial dengan cara paksaan ya. Betul, jadi nomor 10 memberi himbauan terus mengajak itu persuasif. Enggak ada paksaannya, tapi tujuannya untuk mencegah perilaku menyimpang. Kalau poin 2 dan 4 memaksa untuk taat aturan, terus memberi hukuman, ini juga dengan cara paksa ya memberi hukuman, ini sifatnya adalah represif. Ya, jadi kita dipaksa. Kita tidak mau melaksanakan ya hukum yang ada, ya kita akan dikenai sanksi ya. Nah, maaf, bukan represif kok, kalian diem aja sih. Ini apa? Koersif, Bu. Koersif. Iya, Ibu salah. Kok kalian diem aja? Nah, Sedang menyimak, Bu. kebalikan dari represif yaitu koersif. Koersif. Betul, ya. Kalau represif apa? Ini koersif, ya. Kalau represif yang Ibu tulis tadi apa? Hukuman ya, Bu. Jadi kalau 2 dan 4 ini koersif ya, koersif. Nah, tadi Ibu tampilkan ada represif. Kalau represif apa? Pemberian hukuman atau bukan, Bu? Ayo, pengendalian sosial ditinjau dari apa? Kalau Sifat. pola persuasif, koersif. Kalau satu lagi Sifat. sifat, betul. Kalau sifat ada sifatnya apa? Represif. Ada sifat preventif dan dan ada sifat represif. Kalau preventif sifatnya apa? Menghindari ya, Bu. Menghindari atau apa? Mencegah. Mencegah. Berarti yang memberi himbauan mengajak warga bisa enggak sifatnya preventif? Bisa. Ya, jadi 1 dan 3 kalau dilihat dari sifat itu preventif. Kalau represif sifatnya apa? Mengatasi atau apa? Menanggulangi. Ya, mengatasi atau menanggulangi. Berarti sudah terjadi penyimpangan sosial. Nah, contohnya yang represif memaksa dan memberi hukuman. Betul salah? Betul, Bu. Iya, betul ya. Jadi begitu anak-anak ya untuk pengendalian sosial, kalian lihat baik-baik itu ke arah apa? Ke arah pola atau ke arah sifat ya. Lanjut nomor 11. Perilaku menyimpang primer merupakan tindakan pelanggaran yang masih ditoleransi oleh masyarakat. Berikut yang termasuk contoh. Membolos sekolah primer apa enggak? Primer, Bu. Iya, jadi kalau perilaku menyimpang primer ini masih ditoleransi, nama lain ditoleransi itu dimaafkan. Ya, 1, ini 2, 3 adalah primer, Bu. perilaku. Nah, ini perilaku menyimpang berdasarkan sanksi, ya, sanksi. Jadi intinya ada sanksi ringan, ada sanksi berat, ya. Kalau sanksi ringan itu disebut dengan primer. Kalau yang berat ini disebut dengan sekunder ya. Nah, ciri lain kalau primer
yaitu masyarakat masih memaafkan ya, sifatnya sementara. Kalau yang berat, ciri lainnya masyarakat tidak memaafkan, terus perilakunya kecenderungan permanen. Oke, jadi kalau membolos sekolah masih ditoleransi? Iya, ini primer. Sering terlambat masuk kerja, ditoleransi? Terlambat masuk kerja, Iya, Bu. masih ditoleransi? Iya. Iya. Tapi lama-lama jengah Enggak juga juga. ya di SP ya. Melanggar rambu lalu lintas? Sekali 2 kali selama darurat nggak apa-apa, Bu. Iya, tapi pada umumnya ya Tidak masih boleh. ditoleransi walaupun ada sanksi ya. Jadi muncul Iya. sanksi tapi ringan. Kalau sudah korupsi Nggak bisa. Tidak bisa sudah nggak ditoleransi. ditoleransi. Jadi ini sudah salah. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, lanjut 12. Faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang. Yang mana? Perilaku menyimpang. Apa perilaku menyimpang? Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nah, ini yang disebut perilaku menyimpang. Faktor penyebab disorganisasi dalam keluarga, bisa enggak? Contoh disorganisasi dalam keluarga, contohnya broken home. Ya, keluarga itu cerai-berai, broken home. Apakah bisa mengakibatkan perilaku menyimpang? Bisa enggak? Bisa. Ini mengakibatkan seorang anak akan mengalami sosialisasi yang tidak sempurna, yaitu seorang anak dalam mempelajari nilai norma di dalam keluarga tidak utuh. Karena apa? Ayah ibunya tidak lengkap. Tapi tidak sedikit juga broken home anaknya baik-baik saja. Tapi secara sosiologi broken home itu bisa mengakibatkan munculnya perilaku menyimpang ya. Jadi satu betul. Berikutnya sosialisasi nilai subkebudayaan menyimpang. Betul salah? Betul? Iya. Jadi ini proses belajar pada kelompok yang menyimpang ya, kelompok menyimpang. Kita bergaul dengan kelompok yang punya perilaku menyimpang. Nah, pasti nilai mereka atau norma mereka itu banyak banget pengaruhnya ke kita ya. Dan lama-lama ya pelan-pelan ya pertahanan kita bisa jebol. Dan jadi itu bisa mengakibatkan perilaku menyimpang. Pemberian julukan negatif atau proses labeling yang negatif ini juga sama. Peperangan tidak ya. Kalau peperangan ini bisa mengubah kepribadian ya, mengubah perilaku ya, mengubah kepribadian. Jadi nomor 12 jawabannya A, 1, 2, 3. Oke, sampai nomor 12. Ada yang mau ditanyakan enggak? Lanjut. Halo, kalian pada kemana? Kok tumben sepi? Ini Topik, kamu udah lagi buka Topik? Lanjut, Bu. Iya, kok sepi, nggak ada kalian? Sedang menyimak, Ibu. Oh, sedang menyimak. Ini jangan-jangan Aku habis buka, Bu. Oh, Taufik lagi berbuka puasa nih. Habis, Bu, habis buka. Oh, habis Udah buka. duluan jam 6 maghrib, Oke, Bu. selamat berbuka puasa ya. Bandung mah acan Topik, Bandung mah jam berapa? Lebih 24 gitu kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Nomor 13. Pernyataan berikut ini yang merupakan norma kebiasaan. Ayo, cari norma kebiasaan. Semangat. Tradisi mudik kebiasaan bukan? Kebiasaan, Bu. Ya, adanya Kebiasaan, Bu. di Indonesia dan India ya, luar biasa. Cina juga, Ketang. Indonesia, Cina, India. Kewajiban bayar pajak. Hukum, Bu.
Ini hukum berarti salah. Upacara turun tanah bagi bayi lahir. Benar, Bu. Iya. Pelaksanaan ibadah haji. Tradisi. Kebiasaan Bukan, Bu, bukan. kayak Ini agama ya. rutinitas ya, menjalankan kaidah agama. Jadi jawabannya B ya, 1 dan 3. Kalau kebiasaan berdasarkan sebuah tradisi. Lanjut 14. Sistem masyarakat berikut ini yang memiliki sifat tertutup. Ayo. 1 dan 3, Bu. Kalau sifatnya tertutup, berarti kalau tertutup itu Nggak bisa pindah. masyarakatnya sulit untuk apa? Mobilitas sosial. Untuk melakukan mobilitas yang mana? Vertikal naik ya, Bu. Nah, mobilitas sosial. Baik mobilitasnya vertikal naik ataupun turun, itu sulit. Karena yang di atas pasti terus di atas, di bawah nggak bisa naik. Ya, jadi kalau sifatnya masyarakat tertutup ke sini. Contohnya yaitu kasta sama Kasta dan feodal. Betul ya. Bu, Jadi mau kalau nanya. kasta, kalau sudah lahir dari Brahmana, ya terus selamanya. Kalau feodal, kerajaan, dia darah biru, ya terus darahnya biru. Nggak mungkin menjadi Tapi orange. mau Ya. tanya, Bu. Kalau seumpamanya sistem feodal ya, Bu, itu bisa nggak sih, Bu? Kayak yang dari darah biru tuh turun kelas gara-gara mungkin melanggar apa gitu, Bu. Kayak penurunan kelas kan mungkin ada gitu kan, Bu. Ada, betul. Bisa Di ya? kasta juga ada topik. Oh, berarti sebenarnya bisa turun tapi dengan alasan-alasan tertentu gitu ya? Iya, mereka turun. Tapi akhirnya mereka tidak menjadi komunitas di situ. Oh, iya. Dikeluarkan dari kelompoknya. Oh, iya. Iya, dikeluarkan dari keluarganya. Jadi dia membentuk kelompok sendiri. Begitu. Makanya kalau di Bali ya, di Bali itu kan campuran ya. Iya. Kasta masih ada. Kalau di Bali itu, kalau kamu pernah main ke desa terbersih di dunia, desa apa itu namanya? Ubud, Bukan, bukan Ubud. saya Desa, lupa Bu namanya. desa terbersih. Siapa yang Saya tahu? tahu tapi lupa namanya, Bu. Desa apa? Bukan, kok Sampiren. Aduh, desa-desa siapa? Kamu pernah nggak? Ibu kok lupa ya? Yang arah mau Daerah ke mana, Bu? Bali ke arah Penglipuran, dekat. Bu. Panglipuran, bener topik. Nah, di Panglipuran itu kan ada hutan larangan ya. Nah, hutan larangan itu salah satu tempat pengasingan bagi orang yang melanggar adat di situ. Ya, jadi dia diasingkan, rumahnya juga nggak boleh sama di situ. Nah, ternyata kayak di situ masyarakatnya betul-betul taat ya, sehingga hutan larangan itu sampai sekarang belum ada yang menempati. Begitu topik ya. Jadi betul ada, makanya sifat dari mobilitas ya, walaupun tertutup pasti ada usaha untuk terbukanya. Begitu pula terbuka. Walaupun terbuka pasti ada usaha untuk menghambat mereka untuk melakukan mobilitasnya ya. Oke, baik, 14 jadi B ya. Lanjut terakhir 15. Yuk, semangat. Ciri sosiologi sebagai ilmu yang mana? Tidak 1 benar, Bu. 1 benar, betul. Bu. Terus 2? 2 salah. Salah karena ada kata hanya ya. Jadi Iya, salah. Bu. Oke. 3 benar, Bu. 3 benar. 3 benar. 4? Salah. Salah. Jadi jawabannya B ya. 1 dan 3. Oke, alhamdulillah seiring dengan berakhirnya soal nomor 15 di Bandung juga sholat maghrib tiba. Terima kasih anak-anak. Pertemuan kita sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Bu. Oke, alhamdulillah. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya. Kalian tetap semangat, tetap bahagia ya. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Sama